Tim nasional kita semakin hari semakin baik. Ya. STY juga, khususnya STY ya. STY membawa tim nasional kita ke arah yang benar. Meskipun belum dapat piala, tapi ke arah yang benar. Kenapa sih kebanyakan tuh yang dipilih sebagai pemain naturalisasi itu adalah pemain belakang, minim banget yang tengah, yang depan? Yes, ini juga jadi polemik nih, Fan. Jadi banyak yang mengatakan kenapa sih pemain belakang terus? Ya. Mungkin Duh, orang baru kelar nge-MC, Mas Tio ngajakin ketemu, bilang acara mau jogging lagi. Apaan dia nggak pakai baju olahraga gitu? By the way, kalian kangen gak sama aku? Kangen banget apa kangen aja kan? Pasti nggak sabar kan? Pengen ngeliat aku di atas kertas. Mumpung nih mau ketemuan sama Mas Tio, banyak banget yang pengen dibahas. Karena kalian tahu kan belakangan aku lagi fokus banget sama motorsport. Nah, karena janjian sama Mas Tio yang susah banget ditemuin sekian lama nih, akhirnya Feni udah nyiapin list pertanyaan banyak banget mengenai sepak bola, terutama mengenai Timnas Indonesia. Di atas kertas bersama dengan Feni Lia Agek. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya tertulis dengan rapi. halo Feni, ya akhirnya sampai rambutnya juga. Bapak Tio. Bisa nggak di atas kertas semuanya indah? Di atas kertas semuanya tertulis dengan rapi. Bodoh amat Di deh. atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya gitu. Bodoh amat, itu nulis pidato apa-apaan. Panjang banget tagline acaranya. Aduh, akhirnya ketemu sama Feni nih. Gila, susah banget Mas Tio mau ketemu. Nggak, kita olahraga itu susah, Fen, karena udaranya nggak bagus. Iya sih. Jadi kalau sore baru bagus. Untung kebetulan aku lagi nge-MC di sekitaran sini ya. Ya. Jadi lumayan kita bisa ketemuan nih sambil kamu olahraga. Sambil kita lihat GBK ya. Yoi. Di GBK. Mas Tio, Yes. kan aku tadi udah cerita nih sama yang lagi nontonin kita nih. Kan aku Ya. belakangan lagi fokus banget di motorsport. Nah, mumpung ketemu Mas Tio, Feni juga pengen update nih mengenai perkembangan Timnas Indonesia nih. Sebenarnya gimana sih Mas perkembangan sepak bola kita? Indonesia saat ini makin bagus ya. Dengan adanya Pak Erick Thohir, ini perkembangannya semakin bagus. Blessing in disguise ya bagi kita ya, ketika Pak Erick Thohir sudah fokus untuk tim nasional, untuk PSSI, semoga aja lebih bagus. Nah, ini melihat tim nasional kita semakin hari semakin baik. Ya. STY juga, khususnya STY ya. STY membawa tim nasional kita ke arah yang benar. Meskipun belum dapat piala, tapi ke arah yang benar. Bentar, ini kan menurut Mas Tio ke arah yang Ya. benar, tapi banyak juga tau Mas netizen yang bilang bahwa gimana nih STY kok diperpanjang lagi padahal nggak ada hasilnya dan segala macam. Gimana Mas Tio ngeliat itu? Ya, ini memang sekarang gini. Jadi Ntar dulu, tuker dong, aku yang ngeliat kiri. oh lupa. gitu. Oh ya, oke. Bisa gitu ya host ya. Nyuruh yang punya channel bergeser ya. Kan hostnya aku, Oke. suka-suka aku dong. Ya. Jadi memang STY belum kasih piala nih, Fan. Yes. Jadi banyak pengamat juga mengatakan STY out. Karena mereka berpikirnya hanya piala yang menjadi patokan kesuksesan Ya. seorang pelatih. Emang benar, tapi sekarang kita harus ingat bahwa STY datang ke Indonesia, materinya hancur. Yes. Kalau dia datang ke Thailand atau Vietnam, dapat piala dalam 1-2 tahun, oke. Ini Indonesia kacau. Ya. Liganya hancur, wasitnya hancur, federasinya berantakan, dan dia bisa membawa tim nasional kita itu hingga di level ini menurut gue sih bagus. Udah jauh ya. Jauh, dan ini pencapaian. Haha. Wajar kalau banyak suara juga yang mengatakan bahwa dia harus diperpanjang. Oke, dan Kalau- banyak suara juga yang bilang STY out gitu Bahkan ya. teman-teman kita juga, pengamat sepak bola juga Sebut aja mengatakan, namanya. ya orang udah pada tahu, Toel, UK, Oh, UK juga? Akmal, ya. Tapi kan itu nggak apa-apa, namanya kan Pandangan mereka. berbeda-beda. Justru ada positif negatif, ya memang harus dikawal terus. Ya. Tapi kalau gue pribadi sih pengennya saya lebih diperpanjang sampai 2026 lah. Oke. Nah setelah itu kalau dia nggak dapet piala baru dipecat. Ya kali deh gitu. Tapi emang bener sih, Feni juga ngerasain bahwa progresnya dan juga kepercayaan diri pemain, bagaimana skema permainan para pemain timnas juga udah terlihat lebih baik lagi. Betul. Dari sebelum jauh bahkan. Exactly. Yes. Dari mereka mulai passing bola aja udah bener. Yap. Main 90 menit nggak kalah, nggak capek, nggak pernah terjadi. Yes. Sebelumnya kalau lihat main bola menit 60 lah udah capek. Sekarang menit 20 masih lari. Oh, Bahkan iya, di iya. ruang ganti mereka masih lari. Ya kali deh kayak gitu. Lari mulu tuh kayaknya, ada Iya, iya. baterainya kali.
Nah, tapi Mas Tio, kalau kita ngomongin soal STY, banyak banget juga yang ngebahas, ya iyalah STY lebih oke karena pemain yang dinaturalisasi juga banyak banget. Katanya gitu kan. Nah, sebenarnya gimana sih kualitas pemain yang dinaturalisasi sejauh ini? Kalau memang dinaturalisasi dan oke ya nggak apa-apa dong gitu. Ya, ini sebenarnya naturalisasi ini pemain keturunan ya, jadi masih ada darah Indonesia. Dan ini satu program yang juga sangat bagus menurut gua karena memang program jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita nunggu kualitas liga kita bagus terus baru dapat pemain bagus itu mungkin 10 tahun. Kelamaan. Sedangkan kita masih punya jadwal Piala Dunia, kemudian Piala Asia. Jadi wajar kalau memberikan kesempatan pemain diaspora atau naturalisasi keturunan untuk main. Nah, ini kualitasnya sih bagus. Jadi memang sejauh ini semua yang dinaturalisasi bagus. 80% oke. 80% oke. Jadi maksudnya sesuai dengan keinginan memperbaiki kualitas timnas kita. Gitu. Jadi apa yang sudah dijalankan oleh Pak Erick Thohir dan Pak Iwan Bule sebelumnya ini harus dilanjutkan. Ya, karena udah berkesinambungan juga ya kalau kita bisa bilang. Nah, tapi tuh yang Feni bingung adalah kenapa kebanyakan yang naturalisasi. Kamu host baru ya? Kalau kalian pengen aku jadi host di atas kertas, tulis di kolom komentar Tio out. Nah, jadi kenapa sih kebanyakan tuh yang dipilih sebagai pemain naturalisasi itu adalah pemain belakang, minim banget yang tengah, yang depan. Yes, ini juga jadi polemik nih Fan. Jadi banyak yang mengatakan kenapa sih pemain belakang terus? Mungkin kalau dari sisi kekurangan pemain kita adalah pertahanan. Pertahanan kita memang buruk. Antisipasi bola-bola udara jelek. Terus kadang-kadang set piece bola mati menjadi masalah. Dan ini mungkin sudah dipikirkan oleh Sintayong. Jadi dia memperbaiki dulu lini belakang, mendatangkan pemain seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Sen Patinama, termasuk mungkin Jay Indres dan juga ada satu Nathan pemain dari Swansea. Ini dia pikir mungkin lini belakang diperkuat dulu karena lini belakang pasti supaya nggak kebobolan. Kedua, sekarang sepak bola modern lini belakang itu harus bisa build up serangan. Mau kiper mau pemain belakang harus bisa mengatur serangan. Nah itu memang harus ada. Jujur saja pemain kita yang saat ini yang di level itu adalah Rizky Ridho doang. Bukan Rizky Ridho yang penyanyi dangdut ya? Tapi Ridho Roma. Ada tahu Rizky Ridho kembar. Ada ya? Ada makanya. Ada ya? Oh gitu. Terus lanjut. Sorry aku gak suka dangdut. Dangdut is my country gitu ya. Ya. Jadi kenapa pemain belakang? Ya itu salah satu pemikiran Sintayong. Kalau beberapa pemain yang diajak di lini tengah dan lini depan ada. Tapi karena kita kan punya stoknya banyak nih. Jadi cukup sepertinya. Jadi memang pengennya sih semuanya dapat kesempatan. Jadi jangan hanya kedatangan pemain naturalisasi, pemain lokalnya jadi nggak dapat kesempatan gitu. Tapi intinya adalah ini program yang sangat bagus. Kenapa pemain belakang? Ya memang ini kekurangan yang harus diisi segera. Tapi tadi kan Mas Tio juga sempat ngomong mengenai pemain naturalisasi ini adalah yang memiliki darah Indonesia. Harusnya kita semua sadari itu. Tapi kesini-kesini makin kelihatan kayak pemain naturalisasi dengan pemain lokal ini dibedakan. Padahal kalau dia udah pemain naturalisasi ya dia adalah pemain lokal. Betul. Iya nggak sih? Ya pemain nasional Indonesia maksudnya. Iya. Ya itu memang kemarin sempat ramai local pride gitu kan. Terus pemain asing, pemain naturalisasi harusnya enggak. Karena dia sudah punya paspor, dia sudah janji di depan negara bahwa dia menjadi warga negara Indonesia, ya udah sah. Jadi memang nggak ada bedanya harusnya. Nggak ada bedanya. Jadi harusnya tidak ada lagi pemisahan naturalisasi atau pemain lokal ada. Iya kan? Pokoknya mereka sudah berjuang untuk merah putih, kita harus hargai. Yes, benar banget nggak ada. Meskipun Mark Locke, dia kan nggak ada darah Indonesia sama sekali nih. Tapi karena dia sudah menjadi warga negara Indonesia, ya udah. Ya harus dihargai keputusan tersebut. Dia WNI. Gitu. Iya benar sih. Nah, terus tadi Mas Tio juga sempat bilang bahwa 80% pemain naturalisasi ini sukses gitu kan ya. Dari 20%-nya ini, siapa sih yang flop yang dinaturalisasi? Ada waktu itu beberapa kayak Johnny van Broeckering. Gendutnya udah gendut parah banget. Maksudnya tuh buat apa waktu itu gitu? Yang waktu zaman-zaman awal-awal naturalisasi. Buat ketika itu saja dari segi tubuhnya gitu ya. Dan mungkin kurang dari segi stamina-nya buat apa waktu itu dinaturalisasi gitu. Karena waktu itu adalah permainan agen, Fan. Jadi agen itu akan dapat duit sekian ratus juta kalau bisa berdatangkan pemain bintang gitu. Siapa sih agennya? Nggak tahu. Oke. Mancing-mancing aja. Yang baru dapat license.
Oh bukan, terus. Bukan. Kan aku nanya. Bukan. Kan aku nggak ngikutin sepak bola, makanya aku pengen tahu. Tapi pokoknya itu permainan aja. Tapi akhirnya sekarang mereka di mana? Gitu. Yang sukses mungkin Christian Gonzalez kali ya. Eloko ya. Eloko itu Om Eloko tidak punya darah keturunan Indonesia, tapi dia jadi WNI dan cukup sukses. Yes. Nah itu salah satu yang sukses. Tapi banyak juga yang nggak sukses. Ya benar banget. Tapi yang setelah era Pak Iwan Bule sampai Pak Erick Thohir, naturalisasi yang dilakukan menurutku tepat sasaran. Jadi yang kita paling suka ya, mungkin salah satunya Mark Klok. Ini penting, dia pemain penting karena kita posisi 6 itu jarang banget. Terus Ivar Jenner itu bagus. Siapa yang Kendall Jenner? Oh bukan, masih maaf. Kan. Ivar itu pemain tengah. Iya. Belakang Jordi Amat. Ya. Ini luar biasa lah ya. Elkan Bagot. Itu tepat gitu. Nah, mungkin yang menjadi masalah besar adalah striker. Kita tuh tidak pernah naturalisasi striker. Padahal striker itu kita butuh banget. Meskipun saat ini sudah ada Ramadan Sananta, Hoki Caraka. Emang kurang? Kurang. Kalau bermain di level Asia oke, kalau di level dunia nanti kita kualifikasi Piala Dunia harus lebih oke dong. Karena lawannya kan level udah naik gitu. Dan tapi kan sejauh ini PSSI masih ada beberapa list nama yang katanya akan dinaturalisasi. Mana sih yang menurut Mas Tio nih ya, opininya Mas Tio nih, yang menurut Mas Tio ini urgency, wah ini kayaknya dia harus nih dinaturalisasi untuk timnas Indonesia lebih baik gitu. Kalau untuk nama masih belum ada yang pasti, masih belum di publish sama PSSI. Tapi yang penting adalah striker. Itu penting nih, kita harus punya striker. Kemudian pemain tengah, dan kabarnya juga kiper katanya. Kiper yang saat ini bermain di Liga Italia itu tuh ada yang warga negara Indonesia Emil? atau putra Indonesia. Iya. Oh iya. Itu butuh soalnya juga. dia juga udah sering kode juga kan, secara nggak langsung kayak dia pengen dinaturalisasi sama Indonesia gitu kan. Dan dia bermain di Inter. Inter itu kan tentunya dekat sama Pak Erick Thohir. Jadi kalau memang kiper naturalisasi oke, tapi kalau nggak juga nggak masalah. Tapi striker sih butuh ya, karena kita kalau duel udara dengan, misal kita main nih, let's say kita masuk Piala Dunia. Bola-bola atas kita kurang banget sih itu. Tapi kalau untuk lini belakang, oke. Tinggal masalah besar adalah jangan terlalu mengandalkan naturalisasi. Bahwa sebetulnya PSSI juga harus ingat, kompetisi usia dini, pembinaan usia dini, sama kompetisi harus dirapiin. Yes, benar banget. PT LIB-nya sekarang parah. Emang kenapa? Parah, teman semuanya. Kayak Feni, aku, terus Campers nih, ya sama teman-teman. Teman kan, bikin di LIB. Jadi kalau kamu ada butuh apa-apa, oke. Karena kita teman, oke semua, jadi gampang gitu. Jadi maksudnya secara profesionalitas harusnya tidak banyak intervensi itu. Lah. Harusnya, nih aku udah ngomong sama Pak Erick Thohir di depan ketum. Pak Erick, saya punya masukan. Bongkar PT LIB. Operator dibongkar. Masukin operator dari luar yang independen sehingga tidak ada intervensi. Ini akan membuat sepak bola kita bagus. Emang sehancur itu? Iya. Kan teman-teman kita juga tuh dalamnya. Iya. Teman-teman kita hancur. Hancur untung yang kita ada. Hancur, ya? Orang di PSSI atau PT LIB itu harusnya dirompak. Wow. Sekarang waktunya untuk, sayang loh Pak Erick tuh udah datang di PSSI dengan konsep bagus. Kalau masih ada penyakit-penyakit, bongkar semuanya. Dan ketika itu komentarnya Pak Erick Thohir pas kamu kasih opini kamu begitu? Dia bangut-bangut, terus Bang Ropan di sebelah, berani nggak Pak Erick? Beranilah. Beliau ngomong berani, semoga saja. Ada pembersihan, pelan-pelan, nggak mungkin semuanya kan? Iya. Perlahan-lahan, tapi seenggaknya kan kita bisa lihat juga progresnya. Gitu terbukti kan, ya? sampai detik ini nih, Van, hari ini Liga 1, Liga 2 masih banyak masalah. Wasit. Keputusan wasit, kemudian banyak yang mengatakan bahwa ada yang mengatur dan lain-lain. Itu masih per hari ini. Makanya itu menjadi sebuah kendala besar. Kayak kenapa ya kok wasit di Indonesia gitu, terutama di Liga 2 gitu. Kayaknya sulit banget deh Mas soal itu, kayak ini udah jadi momok dari kapan tahu gitu. Bahkan kemarin-kemarin sempat Liga 2 dihentikan gitu kan ya. Sempat ada kabar bahwa Liga 2 akan berjalan dengan sesuatu yang berbeda, tidak ada lagi hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, ini nggak nyebutin apa, tapi kalian tahu sendiri kan ya. Nggak ada lagi hal-hal seperti itu, tapi ternyata Mas Tio bilang masih. Bahkan teman kita sendiri di salah satu tim peserta juga mengatakan bahwa dimintain uang sekian miliar. Itu. Ini ada saksi hidup nih ya, bahwa Opan Lamara, salah satu presenter senior,
di meeting dengan Pak Erick Thohir mengatakan, Pak saya siap dipanggil jadi saksi Pak bahwa Indonesia itu sebelum liga dimulai sudah tahu siapa juaranya. Oh no. Gila kan? Serius? Hah, kita kaget gitu, wah serius Pan. Saya siap jadi saksi. Saya pernah dengar saya di satu ruangan yang udah mengatur siapa juara musim ini. Kamu kalau aku tanya untuk nyebut nama siapa? Aku nggak tahu. Kamu nggak tahu? Nggak tahu, tapi dia tahu. Gitu. Tapi orang-orang sudah membaca kemana lah. Karena orangnya katanya masih aktif. Ya iyalah kalau dia nggak aktif ya nggak mungkin bisa satset ini di dalam Liga 2 ya nggak sih? Ya, jadi makanya balik lagi nih, Timnas Solo sudah dibawa oleh Pak Erick Thohir, tapi kompetisi Liga kita belum dirubah secara total. Karena operatornya masih belum bagus. Wow. Kamboja ngambil operator dari Jepang. Ya. Jadi, karena kan kalau kita independen nggak ada kepentingan bagus kan? Jadi nggak membela siapa-siapa, itu bagus. Oh, wah kayaknya nyesel nih ngobrolin ini sama Mas Tio. Yang pengen cuma dengerin update soal sepak bola Indonesia gitu ya, jadi pusing gitu sekarang. Nah, Mas, satu lagi nih Mas Tio. Kan sebentar lagi Indonesia nih memasuki kualifikasi Piala Dunia gitu kan ya. Gimana sih persiapannya dan juga Mas Tio ngelihat kesiapannya seperti apa? Oke, untuk bulan November ya, kita akan menghadapi 2 partai away dulu, Fen. Lawan Irak, kemudian lawan Filipina. Harusnya lawan Filipina kita home, tapi karena kita Piala Dunia U17, jadi di change, ditukar. Jadi bahwa kita 2 partai awal menghadapi Irak away, Filipina away, baru Vietnam home. Nah itu Vietnam tapi Maret, jadi November kita akan 2 pertandingan. Gua rasa kita siap dengan materi yang ada, plus nanti datangnya semua pemain diaspora, pemain naturalisasi full, kita bisa curi poin lawan Irak, kita menang lawan Filipina. Jadi kita dapat 4 poin. Ya syukur-syukur bisa 6 poin. Itu prediksinya Mas Tio ya? Ya, dengan materi yang ada saat ini oke. Nah setelah itu pertandingan ketiga baru main di bulan Maret. Masih lama. Iya, persiapannya juga masih panjang tuh. Karena Januari kita ada Piala Asia dulu. Jadi ini persiapan untuk Piala Dunia, Piala Asia. Gue rasa supportnya harusnya sih Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga, Fen. Nah sekarang nih kalau kita masuk Piala Dunia, putaran ketiga itu nanti juara runner-up group akan lolos otomatis nih ke Piala Dunia 2006. Alangkah baiknya kita bisa lolos. Amin. Jadi nggak usah jadi tuan rumah, tapi kita bisa lolos sebagai peserta. Amin. Oke lah kalau begitu, pokoknya tentunya kita doakan untuk sepak bola Indonesia yang lebih baik lagi pastinya, dan juga perkembangannya bisa terlihat secara jelas gitu ya dengan berbagai kontroversinya. Dan jangan lupa, terima kasih banget ya Mas Tio udah datang di acara aku. Jangan lupa kalau kalian pengen, sana dong Mas Tio. Kalau kalian pengen aku jadi host di atas kertas, tulis di kolom komentar Tio Out. Saya Feni Agi, bye-bye.